Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 adalah peringatan wajib Santa Teresia dari Yesus, perawan dan pujangga gereja. Teresia Sanchez Cepeda da Vila Ahumada lahir di Avila, Spanyol Tengah pada tanggal 28 Maret tahun 1515. Ia terkenal sebagai pembaru corak hidup membiara di kalangan ordo suster-suster Karmelit. Ketika berusia 21 tahun, ia masuk biara Karmelit dengan nama Teresia dari Yesus. Bersama dengan Santo Yohanes dari Salib, ia mendirikan kira-kira 20 biara di mana cita-cita Karmel sungguh-sungguh dihayati. Teresia meninggal dunia di biara Alba de Tormes pada tanggal 24 Oktober tahun 1582. Beliau dinyatakan kudus pada tahun 1622 oleh Paus Gregorius XIV dan diangkat sebagai pelindung Spanyol. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 4 ayat 31b sampai bab 5 ayat 6. Saudara-saudara, kita bukanlah anak dari wanita hamba, melainkan dari wanita yang merdeka. Sebab Kristus telah memerdekakan kita, supaya kita benar-benar merdeka. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau tunduk lagi di bawah kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jika kalian menyunatkan diri, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi kukatakan, kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kalian lepas dari Kristus jika kalian mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kalian hidup di luar kasih karunia, sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat sama sekali tidak mempunyai arti. Yang berarti hanyalah iman yang bekerja oleh kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita,
sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadi bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hati yang dipenuhi kasih. Kita bukanlah anak dari wanita hamba, melainkan dari wanita yang merdeka, sebab Kristus telah memerdekakan kita, supaya kita benar-benar merdeka. Ungkapan Paulus kepada jemaat di Galatia ini sangat mendalam maknanya bagi kita umat beriman dan bagi para pengikut Kristus. Kenapa? Kristus telah memerdekakan kita dan menjadikan kita benar-benar orang merdeka. Apa artinya menjadi orang merdeka? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata merdeka memiliki 3 makna. Pertama, merdeka memiliki makna bebas dari belenggu ataupun penjajahan. Makna kedua adalah tidak terkena atau lepas dari berbagai tuntutan. Dan makna ketiga dari merdeka ialah tidak terikat, tidak bergantung pada pihak atau orang tertentu, dan leluasa. Ketiga makna ini bisa dipakai untuk memahami arti orang merdeka. Ketika Kristus memerdekakan kita, berarti Ia membebaskan kita dari belenggu perbudakan dosa dan perhambaan roh jahat. Ia menjadikan kita tidak terkena lagi dampak negatif dari perbudakan dosa, dan Ia menjadikan kita tidak terikat lagi dari belenggu hidup dalam daging yang telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora. Kita benar-benar menjadi pribadi yang merdeka. Dengan cara bagaimana kita dibebaskan oleh Kristus? Sekali lagi, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia ini telah menjawab secara meyakinkan.
Melalui kasih-Nya, Dia membebaskan kita. Melalui cintanya, Dia memerdekakan kita. Paulus berujar, sebab bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat sama sekali tidak mempunyai arti. Yang berarti hanyalah iman yang bekerja oleh kasih. Kasih-Nya yang memuncak pada pengorbanannya di salib telah memerdekakan kita dari semua belenggu hidup dalam daging. Cintanya telah menghancurkan kuasa egoisme dosa kita. Karena kuasa kasih-Nya inilah, hatinya senantiasa tergerak oleh belas kasih atau compassion untuk melakukan sesuatu bagi sesama yang berbuah pada kebebasan manusia untuk merasakan kerahiman Allah. Maka, Yesus dalam Injil Lukas hari ini menegaskan, berikanlah sedekah dan semuanya menjadi bersih. Sedekah yang mengalir dari hati yang berbelas kasih akan berdampak pada pembersihan diri dari keinginan-keinginan lahiriah yang muncul dari kebutuhan daging kita. Saudara-saudariku terkasih, siapkah kita menjadi orang merdeka? Berikan hati kita, biarkan belas kasih Allah membentuk kita, dan akhirnya hati kita akan dipenuhi dengan kasih-Nya. Ingat penegasan Paulus, yang berarti hanyalah iman yang bekerja oleh kasih. Hari ini kita memperingati Santa Teresia dari Avila. Dia sosok wanita yang merdeka, mampu mengekspresikan cintanya secara total kepada Yesus. Beranikah kita yang juga sudah merasakan cintanya seperti Santa Teresia dari Avila, memberikan hati kita untuk dipenuhi kasih-Nya dan membagikan hati kita kepada sesama kita? Tanyakan jawaban itu di dalam hati kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.